Jangan pernah jadikan perbandingan antara orang kafir yang kita lagi di mata kita, dia lagi melimpah nikmat padanya, dengan orang muslim yang beribadah lalu miskin. Jangan dipertemukan ini secara fasilitas ya. Karena ini nggak pernah kenal masalah halal haram bagi mereka. Dan bisa saja nikmat yang melimpah itu terjadi karena dua hal. Yang pertama, Imam Qurtubi menitik beratkan, kalau ada orang kafir melimpah nikmat padanya, sementara dia tidak meraih hidayah dan tidak berusaha beriman kepada Allah, berarti Allah ingin menghabiskan semua pahala dia di dunia. Sebagaimana dalam hadis disebutkan masalah itu, Imam Qurtubi menyebutkan dalam kitab Tadhkirah beliau. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, menghabiskan kebaikan orang-orang kafir di dunia. Jadi misalnya dia bakti sama orang tuanya, dia bersedekah, dia senyum sama orang, itu kan dalam agama Allah semuanya baik. Orang kafir itu kan tidak dibobotkan sebagai pahala dia, tapi tetap itu nilainya ibadah, nilainya pahala, nilainya kebaikan, nilainya kebaikan. Allah habiskan semua supaya di akhirat dia nggak ada lagi tidak ada lagi kebaikannya. Sebaliknya juga kata Nabi SAW, dan Allah mudahkan kematian si kafir untuk menghabiskan semua kebaikannya. Dan sebaliknya orang-orang mukmin Allah buat pada saat dia meninggal dunia itu di keningnya ya ada keringat, karena Allah ingin menghabiskan dosa-dosanya sehingga dia bertemu dengan Allah tidak tertinggal dosa sedikit pun. Nah, kalau ada orang muslim kemudian dia miskin misalnya, Allah lebih tahu keadaannya. Mungkin memang orang ini kalau dikayakan justru jauh dari agama. Mungkin dengan keadaan itu dia bisa istiqomah. Banyak orang miskin teman-teman sekalian, dengan gubuk dia tinggal, dengan pakaian cuma berapa lembar, ternyata rajin ke masjid, ibadah. Belum tentu kalau orang ini dikasih rumah di Menteng oleh Allah, mobilnya Alphard, dia mau ibadah, belum tentu. Terbukti banyak orang tadinya istiqomah, betul dikasih fasilitas, kurang ibadahnya. Allah lebih tahu. Makanya dalam sebuah hadis sejalan dengan ini, sabda Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat pembagi rezeki, lapangkan rezekinya hambaku si fulan, karena kalau lapangkan dia akan makin dekat kepadaku. Dan sempitkan rezekinya si fulan, karena kalau kau luaskan rezeki dia akan jauh dari aku. Maka itu bentuk kasih sayang Allah SWT. Tapi kalau antum bisa mempertemukan antara istiqomah yang dalam agama, pada saat kita lagi susah dan pada saat kita lagi senang, Allah akan bukakan rezeki yang tidak bisa dibayangkan, yang sangat luas. Ya, Allah SWT akan bukakan pintu-pintu rezeki, pintu bisnis, pintu nama baik, pintu semuanya, asal kita bisa menjaganya. Tapi kapan kita tidak bisa menjaga justru membuat kita lalai, ya semoga Allah SWT bisa pertahankan. Tapi kalau umumnya Allah SWT angkat nikmat itu. Seperti itu kurang lebih gambarannya.